Baik, kali ini akan saya jelaskan tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan suatu koefisien tentang adanya besar perubahan jumlah barang yang diminta dikarenakan faktor perubahan harga. Jadi, elastisitas permintaan menjadi rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan fungsi P, maka elastisitas permintaannya sebagai berikut. Nah, bisa diperhatikan di makalah. Untuk rumusnya, elastisitas permintaan sama dengan delta QD per delta P atau sama dengan EQD per delta P. Lebih jelasnya kita sama dengan lagi limit delta P ke 0, delta QD per QD per delta P per P, atau lebih jelasnya, lebih singkatnya lagi agar teman-teman jelas ya. Untuk rumus yang sering dipakai sama dengan lagi DQD per DP dikali P per QD. Mungkin teman-teman bisa diperhatikan di makalah yang sudah disediakan, di mana dQ per dP tak lain adalah Q aksen D atau fungsi aksen P. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila nilai elastisitasnya itu lebih besar dari 1. Elastis uniter jika nilai elastis itu sama dengan 1, dan inelastik apabila nilainya kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah atau secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Nah, kita masuk kepada contoh pengerjaan atau contoh soal. Di sini di makalah tertulis bahwa ada soal fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 2P kuadrat. Nah, mohon maaf untuk rumusnya ini ada salah penulisan. Yang benar adalah QD sama dengan 25 atau 25 min 3P kuadrat ya teman-teman. Jadi bisa dibetulkan nanti, dan mohon maaf. Lalu kita lanjut ke soal, tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, di sini kita ketahui bahwa rumusnya itu yang atas tadi, QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Nah, dan diminta kita mencari elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5P, itu sama dengan harga atau price ya teman-teman. Nah, untuk lanjut kita ke pengerjaannya, kita tulis ulang. Untuk QD sama dengan 25 min 3P kuadrat, dan untuk langkah pertama kita cari turunannya atau kita aksenkan Q aksen D sama dengan DQD sama dengan min 6P. Jadi turunan dari 25 min 3P kuadrat adalah min 6P. Lalu kita masukkan kepada rumus yang telah disepakati di atas tadi. Untuk elastisitas sama dengan DQD per dP dikali P per QD sama dengan, untuk DQD per dP kita masukkan min 6P lalu dikali dengan P per QD, yaitu P nya kita masih tulis huruf, dan per itu bawahnya ditulis 25 min 3P kuadrat karena yang diminta itu adalah rumus yang ada di atas tadi. Nah, kita lanjut ke pengerjaan yang bawahnya. Untuk min 6P karena elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 5, maka P kita ganti dengan angka 5. Oke, kita lanjut. Min 6P, jadi P nya diganti 5, min 6 dikali 5 dan dikali 5 atau yang P tadi diganti 5 per 25 min 75. Kenapa kita bisa mendapat angka 75? Karena kita kembali ke atas 3P kuadrat, 3P P nya kita ganti dengan 5 kuadrat, 5 kuadrat, oke, 25 dikali 3 sama dengan 75. Nah, didapat seperti itu, bisa dilihat di makalah ya teman-teman. Jadi rumusnya seperti itu dan menghasilkan angka 3 dan dinyatakan elastik. Oke, elastik sama dengan 3 berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 5, harganya 5, maka harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebesar 3%. Untuk selanjutnya kita masuk kepada macam-macam elastisitas permintaan. Adapun beberapa macam elastisitas dilihat pada faktor yang mempengaruhi permintaan. Elastisitas yang paling penting adalah elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Nah, jadi ada 3 ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita masuk kepada elastisitas harga. Elastisitas harga merupakan elastisitas yang menunjukkan derajat kepekaan jumlah produk yang diminta terhadap perubahan harga, dan juga sering disebut elastisitas permintaan karena perubahan harga. Nah, ini berkaitan dengan harga ya teman-teman. Secara sistematis, elastisitas harga dapat dihitung dengan cara elastisitas busur dan elastisitas titik. Untuk macamnya berarti ada 2 untuk elastisitas harga ini. Yang pertama, elastisitas titik menggambarkan perubahan permintaan yang dihasilkan dari perubahan harga.
elastisitas titik dapat ditulis sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat kembali di makalah ya teman-teman. Kita langsung masuk ke rumusnya. Saya bacakan. Elastisitas elastisitas harga sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Untuk EP elastisitas harga, dQ perubahan jumlah permintaan, dP perubahan harga, P harga, dan Q jumlah yang diminta. Bisa dipahami ya teman-teman di sini. Dan selanjutnya elastisitas busur. Elastisitas harga hanya dapat diterapkan dalam melihat perubahan kecil dalam harga. Apabila harga berubah, dapat kita nilai dengan rumus di bawah ini, yang mana mengukur elastisitas busur dengan rumusan sebagai berikut. Bisa dilihat lagi ke makalah. Di situ rumusnya elastisitas sama dengan delta Q per delta P dikali P1 plus P2 per 2 per Q1 plus Q2 per 2. Atau bisa disederhanakan lagi sama dengan delta Q per delta P dikali P1 plus P2 per Q1 plus Q2. Untuk EP bisa diartikan sebagai elastisitas harga. Delta Q perubahan jumlah permintaan, delta P perubahan harga. P1 itu harga awal dan P2 harga akhir. Q1 jumlah awal yang diminta dan Q2 jumlah yang diminta sekarang. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Untuk elastisitas yang selanjutnya adalah elastisitas pendapatan. Diartikan sebagai perubahan relatif pada jumlah barang yang diminta konsumen karena adanya perubahan pendapatan. Elastisitas pendapatan dapat diformulasikan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di makalah lagi untuk rumusnya. Elastisitas Y atau EY sama dengan dQ per Q per DY per Y, atau bisa disederhanakan lagi sama dengan dQ per DY dikali Y per Q. Untuk pengertiannya, EY elastisitas pendapatan, dQ perubahan jumlah permintaan, DY perubahan pendapatan, Y pendapatan, Q jumlah yang diminta. Bisa dipahami ya teman-teman. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke elastisitas silang. Yang terakhir ini ya. Elastisitas silang merupakan gambaran dari perubahan yang proporsional jumlah permintaan yang dihasilkan X dari perubahan secara proporsional harga Y. Elastisitas silang dapat dirumuskan sebagai berikut. Kita masuk ke rumus lagi. EXY sama dengan DQX per QX per DPY per PY, atau bisa disederhanakan lagi DQX per DPY dikali PY per QX. Nah, tanda elastisitas silang bernilai negatif jika barang X dan Y merupakan barang komplementer atau pelengkap, dan bernilai positif jika barang X dan Y merupakan barang substitusi atau pengganti. Yang lebih tinggi nilai elastis silangnya adalah yang mempunyai derajat terkuat dari substitusi atau komplementer dari X dan Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordian Kusuma Lestari dengan NIM akhir 119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian elastisitas penawaran dan manfaat elastisitas penawaran. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Dengan kata lain, elastisitas penawaran dapat diartikan sebagai sebuah pengukur kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga itu sendiri. Elastisitas penawaran juga sangat mempengaruhi sebuah perubahan harga terhadap besar atau kecilnya jumlah barang yang memiliki sebuah tingkat kepekaan perubahan barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang tersebut. Contohnya, jika harga sebuah barang naik 20% dan jumlah penawarannya naik 40%, maka koefisien elastisitas penawaran yaitu 40% per 20% sama dengan 2. Rumus mengukur elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran sama dengan persen perubahan penawaran per persen perubahan harga. Untuk materi yang kedua, yaitu manfaat elastisitas penawaran. Elastisitas memiliki beberapa manfaat dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama, sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu pabrik
atau tempat produksi dan membuatnya dapat mengetahui respon yang akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan tempat produksi tersebut. Apakah untuk menaikkan hasil dari penjualannya, apakah harus menaikkan jumlah produksi atau tidak menaikkan jumlah produksinya. Kedua, sebagai salah satu alat pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi termasuk ekspor ataupun impor dan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. C. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Di saat koefisien elastisitas penawaran yang terjadi pada perubahan harga, maka para ahli ekonomi membaginya menjadi 5 jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ialah penawaran elastis. Dalam elastis ini, koefisien elastisitas lebih dari 1. Maksudnya, perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Contohnya terjadi pada perusahaan tekstil. Di saat kenaikan harga kain 22% dan stok bahan yang masih cukup besar, maka mereka menambah jumlah produksi kain dengan persentase 67%. Kemudian yang kedua ialah penawaran inelastis atau kebalikan dari nomor 1, yaitu koefisien kurang dari 1. Perubahan penawaran produk kurang dari perubahan harga. Contohnya terjadi pada harga cabai. Apabila meningkat menjadi 22%, maka petani akan berusaha menambah jumlah produksi. Tapi hal tersebut tidak terjadi karena keterbatasan lahan dan biaya produksi, maka mereka hanya mampu menaikkan sebesar 10%. Kemudian yang ketiga ialah penawaran elastisitas uniter atau sama dengan 1. Hal ini terjadi karena perubahan kuantitas sama dengan perubahan harga. Contohnya terjadi peningkatan harga daging sapi sebesar 22% yang membuat pedagang berusaha menaikkan produksi sehingga kenaikan penawaran jumlah daging 22%. Hal ini mengingat daging sapi masih tersimpan dalam lemari pendingin. Kemudian yang nomor 4 ialah penawaran elastisitas sempurna. Perubahan penawaran ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga nilai koefisien itu tidak terhingga. Contohnya terjadi pada mie dengan merek lain. Di saat harga tetap dan produksi bertambah, maka mereka akan tetap menaikkan produksi, walaupun memiliki banyak stok. Nomor 5 ialah penawaran inelastis sempurna atau kebalikan dari nomor 4 tadi. Maksudnya, harga tidak mempengaruhi kuantitas barang, sehingga kurvanya berbentuk vertikal atau 90 derajat. Jadi dalam ini, perubahan harga itu tidak mempengaruhi penawaran produk. Contohnya tadi pada ikan. Ikan itu tidak dapat bertahan lama, sehingga mereka akan menggunakan permainan kata-kata harga agar ikan tersebut laku. Karena jika tidak, akan terjadi pembusukan pada ikan dan mempengaruhi harga dari ikan tersebut. D. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 2 faktor berikut merupakan dianggap faktor yang penting dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu pertama, sifat perubahan biaya produksi, kemudian 2, jangka waktu. Analisis. 1. Sifat perubahan biaya produksi. Jadi penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, maka hal itu akan bersifat elastis. Kemudian sebaliknya, apabila biaya tambahan terlalu besar, maka akan bersifat inelastis. Kemudian yang kedua, jangka waktu analisis. Terdapat 3 jangka waktu, yaitu jangka waktu yang sangat pendek, 2 jangka pendek, dan yang ketiga jangka panjang.